Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim hendaknya berusaha bersungguh-sungguh untuk bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah memerintahkan kita juga untuk membaca Al-Quran itu. Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. "Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang sering membaca Al-Quran tersebut. Maka dari sini kita harus berusaha bagaimana kita bisa membaca Al-Quran. Baik Anda masih muda, masih anak-anak, usia TK, SD, SMP, SMA, ataupun Anda sudah kuliah, sudah bekerja, sudah punya keluarga, bahkan mungkin sudah punya cucu. Ya, baik laki-laki atau perempuan, kita penting untuk belajar membaca Al-Quran. Makanya alhamdulillah di masjid-masjid kaum muslimin sudah banyak ya halaqah-halaqah Al-Quran, dan juga di rumah-rumah Al-Quran juga banyak. Kenapa? Karena memang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Al-Quran itu mengharuskan kita untuk bisa membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih." Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, kitab suci, kalau kita Al-Quranul Karim, Allah telah berikan kepada kita Al-Quranul Karim, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membacanya dengan sebenar-benar membaca. Ulaika yu'minuna bih, mereka inilah yang betul-betul beriman kepada Al-Quran. Maka ketika kita membaca Al-Quran, maka itulah bentuk keimanan kita kepada Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW juga bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran gimana? Ya tadi, cara membacanya, dari huruf-huruf hijaiyahnya, harokat fathah kasroh dhammahnya, panjang pendeknya, sampai hukum-hukum tajwidnya. Sehingga kita akan menjadi khairukum, sebaik-baik kalian, yang paling banyak pahalanya, yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala cintai, yang Allah muliakan. Nabi SAW pun bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir, pintar membaca Al-Quran, maka dia akan bersama malaikat yang mulia dan taat. "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran." Dan ada juga orang yang membaca Al-Quran masih terbata-bata, tapi dia tetap semangat membaca Al-Quran, tetap semangat belajar Al-Quran. Maka walaupun dia kesusahan, masih terbata-bata, dia tetap mendapatkan 2 pahala. Maka ini keistimewaan yang besar. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pun bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu biha hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf, ya, satu huruf saja dari Al-Quranul Karim, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Bayangkan, kita membaca ayat Al-Quran, banyak sekali huruf-huruf yang kita baca, kita akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Satu kebaikan ini bisa Allah lipat gandakan menjadi 10 dan seterusnya. Tentunya ini pahala yang sangat besar sekali. Semoga menjadi motivasi kita untuk belajar membaca Al-Quran. Maka pada kesempatan kali ini, insya Allah, ini adalah muqaddimah, pendahuluan bagi ilmu tilawatil Quran. Kita akan belajar di sini tentang ta'limu tilawatil Quran, mengajarkan cara membaca Al-Quranul Karim. Metodenya banyak, ya, yang kita pakai sekarang dengan metode buku metode Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Ustadz Abu Ya'la Al-Qurnaidi, juga Ustadz Nizar Hafizahumallahu ta'ala. Nah, tahapannya ini ada 4 tahapan. Ya, tahapan yang pertama adalah kita belajar di marhalah Iqra'. Istilah kita di Indonesia lebih dikenal dengan Iqra'. Iqra' secara bahasa artinya membacalah. Ya, ini awal di surat Al-Alaq, ya, ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW itu, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah
dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal daging, segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, lalu berbentuklah menjadi manusia seperti kita ini. Allah telah menciptakan dan Allah memerintahkan, Iqra, bacalah. Nah, kemudian istilah ini dipakai oleh orang Indonesia, ya ulama Indonesia, dimulai dari Kiai Haji As'ad Humam dan ulama-ulama yang lainnya, ya, merumuskan bagaimana cara membaca Al-Quran dari dasarnya. Dari mulai dari huruf-huruf hijaiyahnya yang belum ada harokat, sampai ada harokatnya, panjang pendeknya, dan lain sebagainya. Dan itu disebut marhalah Iqra, tahapan Iqra lah. Belajar Al-Quran masih dasar. Nah, itu pun dipakai oleh Ustaz Abu Ya'la Al-Qurnaidi hafizahullah ta'ala di kitab beliau ini. Nah, beliau membahas tentang kelas Iqra untuk pemula. Nanti insya Allah kita akan pelajari, ya, kita akan runut dari awal sampai akhir hatam kitab ini insya Allah. Silakan diikuti saja. Kemudian setelah orang sudah membaca ini, sudah belajar ini, ya, setelah kita sudah belajar ini, kita nanti terakhir kita akan bisa membaca Al-Quran panjang pendeknya benar, makharijul hurufnya, pelafatannya, hurufnya sudah benar, sudah bagus lah. Jadi kita membaca surat-surat pendek sudah bisa. Nanti di akhir akan ada bagaimana cara-cara membaca, memperlancarkannya. Ya, di situ ada pelatihannya. Ya, bagus sekali bukunya. Ya, metodologinya juga sangat rapi. Sehingga ini pun kami terapkan di Masjid Al-Fatah dan juga di kajian-kajian lainnya. Baik anak-anak cocok juga, untuk orang masih muda juga cocok, orang tua pun juga cocok. Sangat mudah sekali tahapannya. Kemudian setelah kita selesai dari buku kuning ini, ya, kelas Iqra untuk pemula ini, kita nanti akan beralih ke buku tajwid. Nah, tajwid. Ini buku kelas tajwid untuk segala usia, kata beliau, ya, di sini. Ini ditulis oleh Ustaz Abu Ya'la Al-Qurnaidi hafizahullah dan juga Ustaz Nizar Sa'ad Jabal hafizahullah ta'ala. Ya, ini sangat bagus sekali. Dan di sini di awal-awal buku, ya, halaman-halaman pertama itu masih mengulang kelas Iqra-nya. Jadi ada pendalaman kelas Iqra. Sehingga diharapkannya sebelum dia masuk ke hukum-hukum tajwid yang rinci, dia sudah lancar dulu bacaannya. Sudah bagus, lumayan lah. Walaupun pelan-pelan lancarnya, nggak mungkin ngebut seperti orang sudah lincah, nggak mungkin. Tapi sudah, nggak apa-apa, dia sudah mulai bisa tuh. Panjang pendeknya, ya, huruf-hurufnya sudah nggak tertukar lagi. Nah, lalu dia masuk di buku yang hitam ini, kelas tajwid ini, dia akan belajar tentang ahkamun nunis sakinah, hukum-hukum nun sukun. Ya, sebelumnya tentang makharijul huruf lebih detail lagi. Kemudian tentang sifatul huruf lebih detail lagi. Adab-adab membaca Al-Quran sebagian disampaikan di sini. Kapan baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca basmalah, kemudian cara menyambung ayat, memutus ayat, ya. Nanti dijelaskan di sini. Kemudian di sini juga tadi hukum-hukum nun sukun, ada hukum-hukum mim sukun dan idgham, banyak rincian-rincian tentang hukum mad. Panjang itu kan durasinya macam-macam, ada yang 2 harokat, ada yang 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat, kapan saja dan bagaimana ciri-cirinya itu ada di buku ini. Bahkan ayatul gharibah, ayatun gharibah, ayat-ayat yang unik, ya, yang asing dalam Al-Quran hanya beberapa saja, itu dijelaskan di sini detail. Dan 2 kitab ini mendukung atau mempelajari tentang cara membaca Al-Quran secara umum dan juga khususnya itu berkaitan dengan yang Rasam Utsmani. Rasam Utsmani yang dikenal dengan Mushaf Madinah. Nah, makanya setelah nanti kita selesai dari kitab ini, ya, sambil dibarengi dengan praktek membaca Al-Quran, nanti Al-Quran yang jadi patokannya adalah yang standar internasional. Walaupun nanti insya Allah, ya, ana akan menjelaskan perbedaan tulisan sedikit antara Mushaf Madinah dengan Mushaf standar Kemenak. Ada beberapa catatan, nggak apa-apa, kita akan jelaskan. Nah, bagi yang umroh atau haji, pasti akan mendapatkan oleh-oleh ibadah haji seperti ini. Nah, ini yang standar
internasional yang dikenal dengan Mushaf Madinah Rasam Utsmani. Nanti setelah ini selesai, ilmu tajwid selesai, nanti marhalah berikutnya adalah khatam Al-Qur'an. Ya, seorang siswa pelajar diminta untuk atau belajar sama ustadznya di halaqah khusus untuk menghatamkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus sampai surat An-Nas. Dihatamkan Al-Qur'an itu untuk apa? Untuk memperlancar bacaan dia. Kemudian juga sambil memurajaah, mengulang-ulang ingatan tentang ilmu yang telah dipelajari di dua kitab ini. Sambil diingatkan ustadznya. Kalau ada yang salah misalnya, oh itu hukum nun sukun ketemu tak, apa itu Pak? Bacanya bagaimana? Namanya apa? Seperti itu diingatkan. Nah ini penting sekali. Nah, khataman Al-Quran ini untuk men-screening. Oh, ternyata semuanya yang ada di buah buku ini ternyata ada di dalam Al-Quran dan memang sudah lengkap sekali. Nah, setelah seseorang itu sudah lancar membaca Al-Quranul Karim, maka sangat dianjurkan baginya untuk menghafal Al-Quran, hifdzul Quran, yang sering dikenal dengan tahfidhul Quran. Tahfidhul Quran, ya, berusaha membuat orang itu hafal Al-Quran. Ya, bahasa Arabnya bisa hifdzul Quran, bisa tahfidhul Quran. Nah, ini menghafal Al-Quran ini, ya, mungkin sebagian di antara peserta, di antara antum yang mendengarkan, ini pernah menghafal ayat-ayat pendek. Al-Fatihah sudah hafal insya Allah. Kemudian surat-surat pendek, ya, dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Tabat Yada, Az-Zalzalah, dan seterusnya. Nah, itu sudah hafal. Cuman apakah hafalannya sesuai dengan ilmu tajwid yang dipelajari? Harus dicek sama ustadznya. Harus dicek sama ustadznya. Nah, dia berusaha menghafal terus sampai 30, juz 30. Nah, habis juz 30, kenapa juz 30 dulu Ustadz? Karena juz 30 itu surat-suratnya pendek-pendek. Ayatnya pendek-pendek dan familiar. Sering didengar. Sehingga mudah untuk dihafal. Nanti juz 30 selesai, mundur lagi ke juz 29. Sama, juz 29 juga masih ringan. Lalu mundur lagi ke 28, 27, 26. Biasanya demikian. Nah, setelah 26 selesai, berarti sudah 5 juz nih dari belakang. Silakan mulai dari Al-Baqarah. Al-Fatihah tentunya sudah ya. Al-Baqarah dihafalkan. Nah, itulah apa namanya? Marhalah atau marahil, tingkatan-tingkatan pembelajaran pengajaran Al-Quran ini, dari Iqra, tajwid, hatam Al-Quran, ya, dihatamkan bacaannya maksudnya, kemudian hifdzul Quran, menghafalkan Al-Quran. Dengan demikian insya Allah urutan ini akan membantu siapapun yang mau belajar Al-Quran untuk melangkah satu demi satu menuju kepada orang yang hafal Al-Quran. Ya, tentunya hafal Al-Quran itu sangat mulia. Nabi SAW bersabda, nanti di hari kiamat itu, yuqalu li sahibil Qur'an, iqra' wartaqi, warattil kama kunta turattiru fid dunya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Nanti orang-orang yang menghafal Al-Quran itu akan dipanggil sama Allah. Dipanggil sama Allah, lalu Allah akan memerintahkan dia, iqra', bacalah hafalanmu. Wartaqi, dan naiklah ke derajat surga. Warattil kama kunta turattiru fid dunya. Bacalah dengan tartil sesuai hukum-hukum tajwid sebagaimana engkau telah membaca Al-Qur'an itu dengan tartil ketika engkau ada di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukan engkau, derajat engkau di surga itu sebanyak atau setinggi banyaknya jumlah ayat yang engkau baca. Maka semakin banyak yang dihafal, apalagi hatam Al-Quran, ya, hafal Al-Quran full 30 juz, maka semakin tinggi derajat dia di surga kelak. Dengan syarat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain dia menghafal, membaca Al-Quran, dia juga mengamalkan kandungan isi Al-Quran. Senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya mempelajari Al-Quran dengan metode seperti ini butuh waktu yang lama. Ya, silakan. Ya,
butuh waktu yang lama, sehingga butuh kesabaran. Baik yang belajar itu harus sabar, ataupun yang mengajar juga butuh kesabaran. Ya, kalau kita tidak sabar, ya disalahkan, Pak salah, Pak, Bu salah, Bu. Yang benar gini, ho, ha. Nah, ini gurunya harus sabar, muridnya juga harus sabar. Kadang kalau nggak sabar, akhirnya sudah keluar dari halaqah, keluar dari majelis ilmu, sudah nggak mau belajar lagi. Akhirnya dia pun merasakan pahitnya kebodohan, tidak bisa membaca Al-Quran selama-lamanya. Makanya ulama mengatakan, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka silahkan rasakan susahnya hidup dalam kebodohan. Maka nggak apa-apa kita disalahkan sama guru kita, ya, ketika membaca Al-Quran masih salah lagi, kadang mungkin ditertawain sama teman-temannya, nggak apa-apa, sabar. Yang penting tadi, ikhlaskan niat kita untuk belajar Al-Quran, sungguh-sungguhlah, insya Allah dengan keikhlasan ini Allah akan bantu kita. Seandainya pun mentok-mentoknya, kita nggak bisa juga lancar, sudah umur tua dan lain sebagainya, ya, sudah, yang penting ini niatkan setiap kali kita belajar, ya, setiap kali kita belajar, niatkan ibadah kepada Allah. Langkah kita ke masjid, langkah kita ke majelis ilmu akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan huruf yang kita baca itu, satu hurufnya mendapatkan satu kebaikan, bahkan 10 kebaikan. Nggak ada ruginya seseorang belajar Al-Quran, dan nggak ada ruginya seseorang mengajarkan Al-Quran. Seorang guru juga demikian. Nggak semua murid itu pintar, nggak semua murid itu mudah untuk menangkap penjelasan kita. Maka harus sabar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar mengajarkan kepada kaum muslimin. Kita ini adalah, ya, pelopor untuk mengajarkan Al-Quranul Karim, butuh kesabaran. Nabi SAW dulu mengajarkan kepada para sahabat juga sabar. Bahkan beliau mendapatkan intimidasi dari orang-orang kafir. Nah, kita ini alhamdulillah negeri kita aman, sentosa, ya, mestinya kita lebih sabar lagi. Paling kesusahan kita hanyalah menghadapi anak didik atau murid-murid yang susah. Gitu saja. Suruh baca, nggak baca. Suruh mengulang di rumah, nggak diulang. Biasa. Nggak apa-apa. Yang penting tetap ajarkan. Insya Allah, waktu yang kita luangkan untuk mengajar mereka itu akan dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar atau seberat biji dzarrah, dia akan melihat di hari kiamat pahalanya. Sedikit apapun yang kita lakukan, itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Untuk muqaddimah saja, pendahuluan, nanti insya Allah kita akan mulai membahas buku yang kuning, dilanjutkan buku yang hitam, sampai selesai dengan izin Allah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya. Waffaqakumullahu lima yuhibbu wa yardah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semuanya untuk melakukan apa yang Allah cintai dan ridhoi, dan amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.